Saya contohkan tapi Pak Fajar nggak usah tersinggung. Misalnya kenapa sih Nabi itu banyak yang poligami? Orang di nikah Nabi itu bangga. Mertuanya ya bangga, iparnya ya bangga. Umatnya ya bangga. Saya tak tahu yang kamu nikah itu bangga apa enggak poligami. Sehingga dulu namanya Juwairiyah itu dulu ketangkep ketika perang. Itu orang Bani Mustalik itu bencinya sak pole sama Nabi. Kelompoknya Nabi juga benci sama Bani Mustalik. Setelah Juwairiyah itu dinikah Nabi, semua tawanan sahabat yang di Bani Mustalik dilepas. Azharu Rasulillah, ini keluarga besan. Yang sahabat juga ngelepas Bani Mustalik karena keluarga Bunyainnya jauh sekarang itu keluarga besar. Nah, maksud saya cerita saja, ada usaha itu, gak usah cerita saja. Cerita aja cerita, maksudnya cerita. Kalau kamu poligami itu kira-kira istri kamu, mertua kamu, ipar kamu bangga apa? Nek. Maksud saya bukan masalah boleh tidaknya, kalau bolehnya boleh, lelaki itu boleh nikah berapa? 4. Loh bukan berarti. Enggak, maksudnya kalau kamu merasa sunat-sunat banget itu perlu dipertanyakan di bolehnya boleh, tapi kalau merasa apa? Sunah-sunah banget itu konteksnya itu dong ya. Udah usah diterusin, itu banyak enggak siap. Inginnya yang di belakang tuh kalau boleh boleh aja, Gus, enggak usah catatan-catatan kan gitu. Syarat dan ketentuan Misalnya kita bela Nabi itu poligami atau orang-orang soleh poligami, belanya gampang karena pakai rasional. Ngerumat orang satu apa? Ngerumat perempuan satu hukumnya apa? Baik kan? Ngerumat yang baik loh, maksudnya bukan ngerumat dok. Ngerumat perempuan satu yang baik hukumnya apa? Baik. Kalau 2 lebih baik, logika loh, udah usah dipraktekkan. Ini kan cerita orang baik, bukan cerita kamu, bukan. Orang baik, ngerumat perempuan satu baik. Jadi apa? Baik. Ngerumat 2. Nah, sekarang tinggal waliannya. Kamu satu saja kamu terlantarkan. Lantarkan orang satu. Dosa. Orang 2. Dosa. Lebih dosa. Itu kan. Jadi meskipun Anda tidak berani poligami, membela bahwa kenapa sih nabi-nabi dulu poligami, gampang, logik. Ya gitu. Tapi harus kamu praktekkan. Kamu kan kamu gak orang baik gitu maksud saya. Tapi untuk membela secara rasional tuh gampang. Ya, orang baik ngerawat orang satu. Baik, ngerawat orang 2. Dah ya. Sekarang yang kamu menerantarkan orang satu dosa, 2 lebih dosa. Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan ngaji Muqaddimah Kaidah Ilmu Tafsir di Pusat Studi Tafakuh UI, guys. Ini kita dengan narasumber atau kiai kita Gus Bahuddin Nur Salim dengan ahli tafsir Al-Quran, guys. Oke, langsung saja kita simak penjabarannya, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini rileks saja biar rileks. Nah, ketika Islam datang dan tidak membolehkan yang berbau gituan, itu terus mereka, ya Rasulullah kita ini mau tidak mau harus sa'i karena kita ini umrah atau haji, tapi harus melewati Isaf dan Na'ilah. Itu gimana? Apa dibatalkan saja kewajibannya? Ya, pertanyaannya itu apa dibatalkan saja? Karena harus melewati 2 berhala tadi. Ya. Terus Allah menurunkan ayat, ya sudahlah ngitung yang hak saja. Yang hak adalah bahwa Safa dan Marwah faktanya adalah termasuk syiarnya Allah. Jadi ngitung itu hak. Okay. Maka kalau di situ terpaksa ada Isaf dan Na'ilah, nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa itu nggak menggugurkan kewajiban saya. Nggak apa-apa itu maksudnya diabaikan, apa? Yeah. Diabaikan itu. Yang diabaikan berhalanya. Yeah. Ya ibarat gini, ini cerita. Mungkin para sahabat nggak pernah dengar karena ngaji sama kiai NU baru tenanan sekarang. Kiai pesantren maksudnya bukan kiai NU, kiai pesantren. Dulu itu ada kiai khusyuk. Dulu kan masih banyak orang khusyuk. Kalau sekarang kayaknya susah. Itu gak mau haji karena ngerti kalau di pesawat itu mesti ketemu pramugari cantik. Udah cantik ya gitulah, menarik. Takut betul kalau orang khusyuk ini kan, kalau kamu gak kebayang takut kan. Sampai beliau tuh hampir fatwa, gak mewajibkan haji. Beliau meyakini, wah kalau haji Gus lewat bank ya transaksinya gini. Nanti di pesawat ketemu orang-orang cantik, wah itu haram gini-gini. Oh,
kok gaji-gajinan orang Jawa iku gak rasa gaji-gajinan gitu. Karena dianggap itu manek, penghalang status wajib atau penghalang hukum wajib. Makanya ketemu banyak kiai terus diingatkan termasuk pakai ini, pakai takbir ini. Inna sofal marwata min syairillah. Jadi dulu itu pernah ada haram itu diabaikan tadi. Demi kebaikan haram itu diabaikan. Artinya meskipun di pesawat ada pramugari, kalau mau haji ya haji aja. Yang nggak boleh yang godanya itu. Kalau hajinya ya dong ya. Jangan kok terus boleh. Kamu minta nomornya itu enggak. Maksudnya itu ya haji aja. Soal itu diabaikan. Ini bisa, kalau ini sudah bisa kayaknya sudah bisa. Tapi kalau yang nggak bisa ini apa itu? Sana. Clear ya? Alhamdulillah. Clear ya? Clear. Jadi yang taat ya tetap taat, kalau itu ya diabaikan. Artinya gini, andaikan saya jadi kiai menangi seperti itu kan bilang, kalau mau umroh saja. Tapi itu gue harus ketemu perempuan-perempuan cantik gini. Ya itu diabaikan saja, tidak ganggu kewajibannya. Nah sama. Ya kira-kira gitu loh. Jadi fala junaha itu tidak apa-apa. Sudahlah tetap sa'i saja, abaikan yang tadi. Jangan terus itu mengubah kewajiban. Kalau itu pakai gitu ya ada orang kuliah. Anak perempuan mau kuliah di UI, itu dosennya Pak Fajar, Pak Sadali. Kayaknya masih riskan gitu. Wah, gak ada orang nuntut ilmu kan. Terus Pak Sadali juga gak mau ngajar di mahasiswi. Karena gak mau ngajar. Wah riskan. Soalnya pas-pasan saja. Nah, kalau saya bilang nggak apa-apa, maknanya diabaikan, tidak melakukan loh maknanya. Oh. Ya clear ya. Itu penemunya atau penentunya juga mengenali asbabin nusyuk. Saya baca ya. Wa min dzalika qaulu ta'ala innas safal marwata min sya'airillah fa inna dzahira lafdhiya la yaqtadi anna sa'ya fardun. Ya, kalau melihat secara lafaz kan sa'i itu berarti tidak fardu kan Allah hanya bilang tidak apa-apa. Nah, terus walhasil wa qadrat Aisyatu ala Urwah fi fahmi dzalik bisa babi nuzuliya. Wa huwa anna sahabata ta'assamu dari kata asima ya. Asima itu dosa ya. Ikut wazan tafa'ala jadi ta'assama apa? Ta'assama itu merasa dosa ya. Anna sahabata ta'assamu binasai bainahuma li'annahu min amalil jahiliyah karena pernah ada tadi isab dan itu. Foto sih. Tak tudono ben ra kesuwen. Anna sahabata ta'assamu. Ya nanti nagih Pak siapa? Fajar sama Pak Sadili sama Pak Nanang yang ngurusi apa? Islam. Ngurusi Islam di UII bukan di sini. Di sini saya ngurusi. Udah. Ya clear ya. Jadi terus sekarang masalah nasa mansuh. Ini kan clear tentang muqaddimah apa? Ilmu apa? Tafsir. Nasa mansuh itu kelihatan datar tapi itu urgen sekali. Karena agama sebagai aturan ya atau solusi mau tidak mau kan bersentuhan dengan hukum sosial yang tidak akidah. Saya tadi sudah matur Pak Arsoyo. Agama yang tidak akidah itu kan bersentuhan dengan hukum sosial. Kalau yang akidah jelas Allah itu satu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kalau sosial. Saking bersentuhan dengan sosialnya itu Pak Fathul Wahid. Imam Syafi'i itu punya istilah begini Pak Arsoyo. Ketika Nabi misalnya sedekah atau zakat pakai kurma atau pakai susu kering misalnya. Sedekah atau zakat atau dulu ngamal pakai dinar. Pakai apa? Dinar. Itu langsung dianalisis kutil balad. Pokoknya makanan pokok zakat itu ngambil makanan pokok. Berarti di Indonesia pakai apa? Beras. Ketika Nabi sedekah pakai dinar langsung dianalisis pakai saman yaitu alat tukar atau uang yang sah. Jadi kamu tidak usah memaksakan mentang-mentang anut sunat Rasul terus kamu makan kurma terus bisa mencret. Terus mentang-mentang sunat Rasul saya tidak pernah sedekah karena sekarang nggak ada dinar. Nabi kan sedekahnya pakai dinar. Medit ya alasan. Kalau mau kikir saja tidak usah punya alasan. Lama-lama Pak Arzo nggak jadi wakaf tanah karena Nabi nggak pernah wakaf tanah di Sleman. Wakafnya di Mekah. Oh ini kan tanahnya di Sleman. Lama-lama ada orang nggak sholat. Nabi sholatnya kan di Mekah. Kita kan di Indonesia. Bisa rusak semua kalau
Ya pakai mersiskan sunnah Rasul. Itu ada analisis. Nah, itu juga yang menjadikan kenapa harus ada ulama usul fikih. Orang yang bisa menganalisis. Apa bisa? Misalnya begini, saya beri contoh di bab haji. Nabi itu domisili di Medina. Karena di Medina itu melewati Dzul Khulaifah yang sekarang disebut Bir Ali. Maka mikotnya Nabi ya dari Bir Ali. Tapi kalau orang Yaman ya dari Yalamlam. Atau orang Indonesia rata-rata terbang lewat Yalam. Mungkin orang tertentu di kawasan Jirona ya Jirona. Ada yang dari Tanim, ada yang dari Juhfa. Jangan mentang-mentang kamu orang Indonesia ikut sunnah Rasul terus memaksakan dari Indonesia di atas Yalamlam mohon niat apa? Ihram. Enggak, saya nanti aja dari Berali. Nabi kan dari lama-lama enggak ada orang berani nampak di Sleman. Nabi kan hidupnya di Medina kok. Sleman. Hadisnya mana? Ini panjang. Analisis itu penting supaya orang itu proporsional. Apa orang itu? Itu juga bagian dari ulumul Quran. Ulumul Quran. Sehingga kalau kamu nuruti persis, misalnya begini, saya pernah ditanya. Ini saya, Pak Arsoyo, Pak Fatul Wahid, kalau naik Innova atau naik mobil, kan mesti dungo, wes soleh lah, jadi tak alani mesti wes soleh. Nang kowe lali numpak terus untuk gratis mangkat kabeh. Kalau yang soleh-soleh gini itu kan kalau naik ya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Itu jelas di Quran tuh wal khaila wal bighala wal hamir wal khaila wal bighala hamir. Jelas yang dicontohkan di situ ya kendaraan itu ya unta, khimar, kuda. Dan karena yang dikendarai itu hewan, dulu Allah bayangkan juga litas tahu ala duhuri, kamu naik di punggung hewan itu, sumatazkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terus kamu sekarang naik pesawat, naik Innova. Ini kan tidak kuda. Ini kan tidak unta. Jadi enggak usah doa itu karena doa itu untuk apa? Naik kuda atau ya kacau semua kalau gitu. Makanya dibutuhkan ilmu namanya usul fikih. Usul fikih itu kira-kira analisis. Yang dilakukan Nabi itu jenis ubudiyah makhdoh sehingga nggak bisa dinego. Atau jenis produk sosial. Atau jenis, kalau produk sosial ya tadi ya sudah musyawarah sama Pak Arso tadi ya kontekstual atau apa kondisional namanya produk apa. Nanti lama-lama gini, pakai mic jangan, Nabi dulu nggak pernah pakai. Bid'ah itu. Ya, panjang nanti ceritanya. Ya jadi seperti sekarang kembalikan asal mansur. Kenapa saya terangkan ini dulu? Karena begini, ada ayat yang berlawanan 180 derajat sekalipun. Kalau masih bisa dianalisis karena produk sosial, itu kategorinya tidak nasah. Kecuali sudah nggak bisa dianalisis pakai analisis tadi. Misalnya begini Pak Arsoyo. Ada ayat itu qatiluhum, kalau ketemu musuh itu beranikan kamu berani perang, duel. Tapi ada ayat fa'fu anhum wasfah, abaikan saja, maafkan saja. Dan sama-sama pernah terjadi. Nabi, sahabat dulu dipakai bal-balan Abu Jahal di Mekah, enggak melakukan perlawanan. Tapi setelah periode Madinah melakukan apa? Perlawanan. Kata banyak ulama, seperti itu seperti itu produk analisis. Ketika Nabi lemah dan jumlahnya baru 6, baru 10. Kan nggak mungkin ada perintah boleh perang atau harus perang. Karena ini nggak realistis. Apa? Realistis. Apa? Nggak realistis. Sehingga ayat-ayat Makkiyah rata-rata ya produknya fa'fu anhum wasfa. Maafkan saja. Ya? Paham ya? Tapi ketika di Medina udah punya orang gagah berani, sahabat-sahabat Ansor jumlahnya besar, komunitasnya besar. Terus di bal-balan menengahnya kan ya lucu. Lucu kan? Lucu. Itu kan ada konteksnya Pak. Ada konteks. Nah, kalau seperti itu maka nggak perlu dianggap ayat fa'fu anhum wasfah dinasah pakai ayat perang misalnya. Ya sama lah seperti pertama orang Indonesia didatangi Belanda nggak tahu apa-apa zaman agresi lah, zaman dulu agresi. Bisa apa? Terus banyak yang terpelajar, banyak ada yang bisa jadi pilot, tentara sudah terbentuk, kiai-kiai komunitasnya besar ya melakukan apa? Perlawanan. Tapi nggak perlu kamu katakan perlawanan itu satu hal yang harus karena ini Belanda penjajah. Daerah sekarang peradaban begini kan yang ada kerjasama kan. Tapi dulu karena mereka datangnya musuhi, ya kan itu kan urusan kondisi Pak. Ya kondisional, nggak bisa
samaratakan ya. Nah, saya baca ya masalah nasa mansuh itu. Nasa mansuh itu komentarnya harus persis seperti saya ini, itu baru benar. Kalau enggak rapati benar. Ayat yang berlawanan tadi, jika konteksnya itu bisa dianalisis kondisional, maka masalahnya bukan nasa mansuh itu ralat hukum. Nah, kalau yang enggak kondisional kayak tadi, Nabi pernah menghadap Baitul Maqdis terus dipindah ke Ka'bah. Sampai sekarang ya harus Ka'bah. Dulu iddah ketika orang ditinggal mati suaminya pernah iddah itu 1 tahun. Wasiatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Berarti pernah iddah berapa? Setelah itu dinasah ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata asyuri wa asyra. Jadi 4 bulan 10 hari. Nah, itu nasaman karena enggak bisa dianalisis secara apa? Sosial. Ini kalau baca ya, yang bisa dianalisis secara sosial. As-salisu ma umira bihi li sababin summa yazulu sababu. Kal amri khinad du'fi atau khinad du'fi wal qillati bisabri was-safhi. Summa nusikha bi ijabil qital. Wa hadza fil haqiqati laisa naskhon. Apa laisa naskhon? Karena bisa dianalisis asal usulnya. Nah ini biar difotoin apa ini? Mulai ini ma umira li sababin ini. Nah, sehingga kiai-kiai Jawa ketika meskipun ngaji Jalalain, ngaji kitab Jalalain, tafsir Jalalain, kan sering ada ayat misalnya lakum dinukum waliyadin, kadang sebagian dikomentari mansukhun fi ayatis saf atau fi ayatil qital. Itu kiai Jawa tidak ada yang ikut meskipun mereka baca kitab karena ngerti konteksnya apa? Konteksnya. Ya, misalnya kita dulu ketika Jepang datang ke sini itu memang jajah, ya kita bilang ada revolusi jihad, misalnya resolusi jihad, ada resolusi jihad. Dulu Mbah Hashim, Mbah Ahmad Dahlan juga sepakat melawan penjajahan, apa ngelawan? Penjajahan. Jadi ketika di kesini studi banding atau kesini tukar ilmu ya nggak ada masalah kan? Bahkan di Quran sudah diumumkan wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya, kalau ya kan ya tadi konteksnya beda. Ya konteksnya itu beda. Kemarin saya jagongan itu sama Pak Alwi Shihab, adiknya Pak Kures, kan dulu pernah menteri luar negeri. Kata beliau, sekarang Gus ngomong rekonsiliasi cek susahnya, alasannya ngenang masa dulu. Nah, masa dulu ya ada yang sekarang nggak mungkin. Dulu pernah kan ada istilah zaman dulu pernah sedikit konflik dengan Malaysia, Pak Karno bilang ganyang. Ya, masa sekarang kan ya jelas enggak itu. Itu kan konteksnya beda. Dulu Mbak Hashim, Mbak Madalan bilang resolusi jihad. Ya sekarang kan enggak. Malah anak-anak ini nunggu ada beasiswa ke sana. Enggak belajar malah adalah ayah Amsterdam. Untuk bal-balan. Apapun itu kan hal yang seperti itu kategorinya itu ma'uzila li sababin, ma'uzila li sababin. Jadi hilangnya bukan karena hukum nasa mansuh, tapi karena sebab yang berbeda. Saya tadi jagoan Warsoyo dulu tuh orang kiai-kiai termasuk buyut-buyut itu ngaramkan orang pakai pantolan ya, pakai celana, pakai apa itu dasi, karena itu londo itu. Mantasabah bi qaumin bahwa minhum ya pernah kan ada era gitu. Lah sekarang rektor Universitas Islam Indonesia pakai celana, pakai dasi, londo itu kalau dulu tuh. Sekarang enggak. Sekarang kalau pakai sarung malah dianggap wow, masalah itu. Kecil saya masih ingat. Orang pakai sarung tuh gak dianggap sunat. Karena dulu katanya, cerita dulu. Wong sing nganggo sarung kalah upiok kalah terus kemulan turun ning rondan. Dari dulu pernah. Loh iya tak cerita kuno dulu tuh orang kalah main loh. Ini saksinya banyak ini kan. Dulu sarung pernah ya, nasibnya gitu pernah ya. Sekarang saja sarung jadi simbol pakaian apa? Santri. Dulu gak. Ya, masih ingat ya cerita itu. Upiok kemulan semain kalah, kemulan tidur dia mah. Cakro. Ya terus jangan bilang, oh ini sarung simbol orang kalah apa? Main kalah judi gitu. Jangan. Sekarang konteksnya beda. Nah itu nggak perlu kamu analisis pakai nasa. Mansuh. Maksudnya kalau suatu saat Anda baca ayat yang konteks maknanya kok beda sama sekali, nggak langsung boleh dianalisis itu nasa mansuh. Bisa saja konteksnya beda. Ya kira-kira gitu harusnya. Jadi di sini redaksinya ma'umira bihi li sababin summa yazulus sabab.
Saya contohkan tapi Pak Fajar nggak usah tersinggung. Misalnya kenapa sih Nabi itu banyak yang poligami? Orang di nikah Nabi itu bangga. Mertuanya ya bangga, iparnya ya bangga. Umatnya ya bangga. Saya tak tahu yang kamu nikah itu bangga apa enggak poligami. Sehingga dulu namanya Juwairiyah itu dulu ketangkep ketika perang. Oh itu orang Bani Mustalik itu bencinya sak pole sama Nabi. Kelompoknya Nabi juga benci sama Bani Mustalik. Setelah Juwairiyah itu dinikah Nabi, semua tawanan sahabat yang di Bani Mustalik dilepas. Azharu Rasulillah, ini keluarga besan. Yang sahabat juga ngelepas Bani Mustalik karena keluarga Bunyain cara sekarang itu keluarga besar. Nah, maksud saya cerita saja, ada usaha itu, gak usah cerita. Cerita aja cerita, maksudnya cerita. Kalau kamu poligami itu kira-kira istri kamu, mertua kamu, ipar kamu bangga apa? Nek. Maksud saya bukan masalah boleh tidaknya, kalau bolehnya boleh, lelaki itu boleh nikah berapa? 4. Loh bukan berarti. Enggak maksudnya kalau kamu merasa sunat-sunat banget itu perlu dipertanyakan di bolehnya boleh, tapi kalau merasa apa? Sunah-sunah banget itu konteksnya itu dong ya. Udah usah diterusin itu banyak enggak siap. Inginnya yang di belakang tuh kalau boleh boleh aja Gus, enggak usah catatan-catatan kan gitu. Ya sudah pokoknya ini ngaji rileks ya. Sekarang ini masih ada waktu 30 menit. Sekarang tentang mukjizat karena ini yang paling panjang itu tentang apa? Mukjizat. Saya sengaja saya letakkan di akhir. Saya baca takbir orisinilnya dari hadis Rasulullah SAW di Shahihul Bukhari. Saya ulang lagi di kitab Shahihul Bukhari. Nah, di kitab Shahihul Bukhari nomor hadisnya itu 4981. Kamu sudah hafal berapa? Ya, nomor hadis berapa? 4981. Di antara kebanggaan Rasulullah SAW itu beliau ngendikan, tidak ada nabi kecuali dikasih ayat atau mukjizat yang spektakuler. Kayak Nabi Musa kan bisa kayak simsalabim, mukul belah laut terus kering. Nabi Soleh juga batu besar, ngeluarin onta, ngeluarin onta keren. Onta kok keluar dari batu besar, ajaib lah. Nabi-nabi dulu itu aja. Tapi yang agak-agak kalau boleh dibahasakan, agak-agak gak rasional itu satu Pak Arso. Saya punya kitab namanya Al-Husulul Hamidiyah. Itu pinternya bukan main yang ngarang. Saya gak pernah jadi rektor Pak, tenang saja. Gak, tetap keren jenengan karena pernah jadi rektor. Itu mau pinter toh gak jadi rektor. Dia bilang gini. Mukjizat itu dari kata ajaza yu'jizu ijazan ya kan? Ajaza yu'jizu ijazan. Sesuatu yang bikin musuh itu enggak berdaya. Berarti fahuwa mu'jizun fahuwa mu'jizun. Berhubung wakeknya perempuan karena ayat itu kan mu'annas. Akhirnya mukjizatun. Ini masih punya sisa-sisa dulu ngaji lama ini di Kudus. Enggak tahu jadi begini. Dulu lama ngaji di sini. Ya berarti mukjizat apa? Sesuatu yang bikin musuh itu enggak berdaya. Nah sekarang kata kitab yang saya baca tadi, ketika tidak mampu, ya Fir'aun dan kawan-kawan mampu enggak punya tongkat untuk membelah laut? Enggak mampu kan? Enggak mampu. Umatnya Nabi Soleh mampu enggak ngeluarin unta dari batu besar? Enggak mampu. Enggak mampu. Nah kalau sekedar enggak mampu, siapapun enggak mampu bikin burung. Juga enggak bisa bikin lautan. Kenapa enggak bisa bikin lautan enggak dianggap mukjizat? Ketika Allah bikin laut ya mukjizat, bikin burung ya. Mereka enggak bisa loh bikin orang kayak kamu gini kan enggak bisa. Nah, umatnya Nabi Pak Arso itu dilatih. Yang namanya mukjizat tuh ayat apa saja. Terciptanya langit dan bumi, gunung, Semeru sampai gunung Jogja, apa itu? Merapi. Semuanya itu mukjizat karena itu ayat Allah yang orang nggak akan bisa bikin. Sebab itu mukjizatul Rasulillah itu dianggap paling rasional karena nggak usah nunggu yang dasar-dasar yang. Jadi cara Nabi Muhammad kalau ketemu Nabi Musa gejolokannya kira-kira gini. Musa mukjizat kok ngenteni ono ngono barang. Memangnya orang bisa bikin ayam, bikin pitik, bisa bikin nyamuk.
Kan sama-sama berstatus mukjiz, sesuatu yang orang lain enggak bisa. Makhluk enggak bisa. Lah umatnya Nabi itu enggak dilatih yang gitu-gitu, dilatih wa ma apa inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wa samter wal fulki sampai kabeh la ayati liqaumi yaqilun. Kalau kamu punya akal tuh semua sudah mukjizat. Mukjizat ngapain sih mukjizat kok nunggu gitu-gitu gitu. Clear ya? Jadi makna mukjizatnya ndak kena untuk umatnya Nabi Musa itu ndak kena. Untuk ngakui lemah saja kok nunggu pertunjukan. Bikin rambut aja kan ya ndak bisa. Untuk ngakui Allah dijaya saja kok nunggu pertunjukan. Harusnya keseharian kita juga sudah ada pertunjukan Allah yang menunjukkan kita ini tidak siapa. Makanya di kita disebut wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Inna fi khalqis samawati wal ardi satrusel la ayatil liqaumi yaqilun. Enggak usah. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Semuanya itu sudah mukjizat, enggak usah nunggu. Nah, ini saya baca ya. Ngaji ini kondang. Saya baru ini ngaji seterhormat ini didampingi rektor sama sekretaris pembina badan. Kayaknya nanti kalau Mungkar Nakir ketemu saya, wah ini kayak hebat. Kenapa? Ngaji aja ditunggu rektor terus. Rektor. Tapi tadi pas beliau nunggu saya, Pak Arso makom saya sudah yang kelima tadi. Tidak boleh hadir selain Allah. Jadi ya sudah. Akhirnya saya bilang, ini Allah sendiri yang mendatangkan, ini Allah sendiri. Sudah agak penting semua. Wah, kalau pakai makom kelima saya ada terima kasih karena menolak kehadiran selain Allah tadi. Makomnya sudah kulillah, jumadarhum fi khodihim. Kalau kamu masih butuh Pak Rektor, nak menurut sampean diangkat jadi dosen. Pak Fajar juga sudah butuh, dulu dosen nggak tetap, gara-gara kroninan terus jadi dosen tetap. Nggak apa-apa, tapi ini cerita guyon aja, tapi agak bener. Loh, kamu masih butuh kan? Kamu butuh kenal Rektor butuh nggak? Oh butuh sekali kan? Badan wakaf butuh sekali, nggak ngucur dananya bisa ditarik. Tadi Jogja sini bisa ditarik kamu. Kalau makom saya tadi yang kelima tadi menolak hadirnya selain Allah. Itu makom musyahadah. Tapi saya tetap syariat. Matur nuwun. Saya baca ya. Kata Nabi, sabda Nabi, ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma misluhu amana alil basar. Ini di hadis Bukhari. Ikutnya juz 4. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Semua nabi itu punya mukjizat yang dahsyat. Tapi itu tidak ada apa-apanya dengan mukjizat saya. Mukjizat saya itu Quran dan saya berharap dari mukjizat yang rasional ini kemudian pengikut saya yang terbesar. Nah, itu komentator sarahnya ini Fathul Bari dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pengarangnya itu kelahiran Gaza. Gaza itu kelahiran Gaza. Ya, jadi Bukhari itu kitab Sahih Bukhari itu pengarang sarah paling terkenal itu Fathul Bari. Pernah dengar toh? Dengar tok ya. Nah, ya, itu tak bacakan. Komentarnya bagus di sini. Saking bagusnya nanti di itu Pak Hajar ya di foto. Komentarnya begini. Kenapa begitu ya? Kira-kira gitu. Pertanyaannya kenapa begitu? Ini rasional sekali cara analisisnya. Annal mukjizat al-madiyata kanat khisiyatan tusyahadu bil absor karena qati soleh wa asa Musa. Wa mukjizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah. Fayakunu mayyatabi'u li ajliha aksar. Li anna alladhi yushahadu bi ainir ra'si yang qoridu binkira di musyahidihi. Walladhi yushahadu bi ainil aqli bakin yushahidu kuluman ja'a ba'dal awal mustamirran. Foto dulu, enggak tak terang. Nah, itu sing khisiyah boleh khisiyah. Yang mulai ini annal mukjizat al-madiyah kanat khisiyatan. Ya nanti jeda asar terus yang ngopi-ngopi dulu ya kira-kira jeda setengah jam saja habis itu ngaji apa? Hadis. Sesuai namanya tafakuh tafsir apa? Hadis. Ketuanya kamu apa, Mas? Kamu ketua ya, Pak? Saya biasa yang pengembangan. Apa? Divisi apa? Ini mau kamu Islamkan. Sudah Islam. Rono Sadili. Itu kalau Imam Sadili masih sugeng, namanya dicatat gak terima. Imam Sadili itu ganteng, kaya, alim. Itu Imam Sadili. Terus jadi tarekat apa? Sadili. Yang ganteng, alim, kaya. Bodak dosen gini ndak kaya raya jadi Imam Sadili.
Nggak punya atasan. Ini atasannya banyak. Sama Pak Nanang aja kalah. Pak Nanang kalah sama Pak Watu Wahid. Allah itu kalah sama Badan Wakaf. Ribet dunia. Yang benar saya tuh langsung kulillah. Udah mentok lah saya. Udah khatam itu. Begini logikanya. Misalnya gini. Nabi Musa itu Nabi top punya mukjizat tongkat. Tongkatnya satu lagi. Misalnya dipakai Pak Fathul Wahid tidak bisa tak pakai saya. Dipakai ini tidak bisa dipakai itu. Karena hanya satu. Itu pun nggak ada jaminan kalau yang pakai kamu itu mandi. Tongkatnya bisa balik loh. Oh, dulu yang pakai Nabi ini kamu apa ini? Ya kan? Yeah. Tapi kalau mukjizat Quran, logika yang dibangun itu terus menerus. Misalnya begini, saya nyontohkan pekerjaan dan saya ini dengerin betul. Allah itu ketika ngeritik sesuatu yang tidak nyata disebut batil. Batil itu beda dengan maksiat. Maksiat itu perilaku sosial yang salah. Tapi kalau batil itu sesuatu yang enggak nyata, apa? Misalnya gini, orang nyembah makhluk, nyembah Namrud atau Fir'aun. Mentuhankan Fir'aun itu sesuatu yang enggak nyata. Yang benar Fir'aun itu manusia bisa mati dan nyatanya mati. Berhala Lata Uzza itu patung. Patung itu Tuhan apa batu? Batu. Quran bilang gini. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Hak itu nyata dan batil itu tidak pernah memulai dirinya. Yubdi'u itu memulai dari kata bada'a. Bada'a ya beda'u, ikut wazan af'ala jadi abda'a yubdi'u. Kebatilan itu tidak bisa memulai dirinya sendiri. Pernah enggak 1 tambah 1 8? Enggak pernah kan? Nah, sekarang begini. Kemudian Islam yang datang dengan tauhid. Bahwa sesuatu dimulai dari angka 1. Terus misalnya dilawan. Enggak lah. Yang pertama itu angka 2. Yang pertama itu angka 3. Yang pertama angka 4. Nyari pasarnya enggak bisa. Pasar akal sehat enggak bisa. Sesuatu kok dimulai dari 4, dari 3, dari 2 itu nyarinya enggak ketemu. Enggak ketemu. Karena barang batil atau tidak hak itu enggak pernah nyata. Makanya saya pernah ketika diminta Pak Arsoyo tausiah lah. Saya di Badan Wakaf saya pernah cerita. Imam Amudi itu guru matematika. Ketika beliau meninggal, murid-muridnya janggal. Ini guru saya masuk surga enggak karena guru matematika. Kayak kamu janggal ini Pak Rektor ini masuk surga enggak karena penggawean itu jedasinan celananan. Tapi ternyata semua itu demi apa? Islam. Ternyata Imam Amudi pas di alam roh itu, kamu enggak harus percaya cerita ini, bisa aja kamu enggak percaya. Enggak penting maknanya, enggak penting ceritanya, enggak penting. Tapi sama Allah sama siapa takbirnya? Ya Amudi istadilla bi wahdaniyati bi khadrati mal. Istadilla ala wahdaniyati bi khadrati malaikat. Karena malaikat itu udah komplain. Ternyata malaikat yang komplain kita itu banyak. Malaikat ini ada di beberapa hadis. Ya Allah, apa ada orang yang imannya itu ngalahkan kita? Jawabnya Allah, ada manusia. Allah udah bilang ustadz, manusia. Manusia mukmin ya kamu termasuk. Kok bisa ya? Malaikat selalu tanya, kok bisa? Kalau kita iman kan langsung melihat surga, neraka, aras. Jadi kalau kartu iman kita pasti lebih valid karena menyaksikan langsung. Manusia kan enggak. Di dunia kan macam-macam. Ada dangdutan, ada macam-macam. Tapi ternyata imannya enggak tergoyahkan. Ternyata apa? Logika yang dibangun Imam Amudi itu. Coba kamu terangkan kenapa manusia yang di dunia seiman itu kalau saya ini satu. Jawab Imam Amudi gampang. Beliau nulis. Angka setelah 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka itu 2, 1 miliar 1 triliun. Dibandingkan angka 1 semuanya tetap cabang. Yang pokok itu 1. Keyakinan itu kan gak terbantahkan oleh Anda. Dan gak bisa digoyang kan. Mbok kon urip melarat, baulet tetap nak tauhid itu harga mati. Ya enggak? Ya. Akhirnya malaikat manduk-manduk. Cara Jawa mandek man imannya manusia agak tergoyahkan karena logikanya pakem. Bahwa angka 2, 3 ila mala nihayatallah sampai tidak terbatas. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Kemudian setelah itu Imam Amudi gambar Pak Arsa. Gambar sekenanya aja bisa gambar gedung, gambar rumah, gambar mobil. Gambar apapun juga dimulai dari minuk toh wahidah dari 1 titik. Gambar itu baik, besar, elek, apik tetap dimulai dari 1 titik.
Nah, makanya Quran dimulai dari Bismillah sebagai isyarat semuanya dimulai dari nuqtatil wujud yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mukjizat ini yang dimiliki umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita bela Nabi itu poligami atau orang-orang soleh poligami, belanya gampang karena pakai rasional. Ngurmat orang satu apa? Ngurmat perempuan satu hukumnya apa? Baik kan? Ngurmat yang baik loh maksudnya bukan ngurmat tak. Ngurmat perempuan satu yang baik hukumnya apa? Baik. Kalau dua lebih baik, logika loh, udah usah dipraktekkan. Ini kan cerita orang baik, bukan cerita kamu, bukan. Orang baik ngurmat perempuan satu baik. Jadi apa? Baik. Ngurmat dua. Nah, sekarang tinggal waliannya. Kamu satu saja kamu terlantarkan orang satu. Dosa. Orang dua. Dosa. Lebih dosa. Itu kan. Jadi meskipun Anda tidak berani poligami, membela bahwa kenapa sih nabi-nabi dulu poligami, gampang logik. Ya gitu. Tapi harus kamu praktekkan. Kamu orang baik gitu maksud saya. Tapi untuk membela secara rasional tuh gampang. Ya orang baik ngerawat orang satu, baik ngerawat orang dua, dah ya. Sekarang yang kamu menerantarkan orang satu, dosa dua, lebih dosa. Jelas ya. Jadi, nah, makanya agama ini dibela sama Allah dengan status liqaumi yaqilun, liqaumi yatafak. Gak usah pertunjukan kayak mujizat tadi, intinya agama ini tidak perlu pertunjukan Nabi Muhammad terus ngomong. Lah kalau gitu kasihan kiai-kiai yang sekarang. Misalnya, saya percaya kalau kamu ketua DPI asal bisa terbang ke Mekah. Ya repot kalau. Saya percaya kamu rektor Universitas Islam asal bisa Gunung Semeru kamu pindah, Merapi kamu taklukkan. Wah ya repot kalau ukurannya gitu-gitu terus ya. Cukup ukurannya pakai hukum sosial. Hukum sosial itu piye? Alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Ketika kita longgar ya mudah sedekah, ketika susah pun mudah sedekah. Rumus yang kedua apa? Termasuk wal kadhiminal ghaidh. Coba sistem sosial itu yang menyelamatkan itu satu, wal kadhiminal ghaidh. Kalau emosi itu dikendalikan. Coba andaikan Pak Waktu Wahid ketika jadi dosen, kalau emosi nabrak mahasiswa, kalau emosi nendang mahasiswa, enggak akan jadi rektor, di penjara. Okay. Berarti yang menyelamatkan karirnya apa? Wal kadhiminal ghaidh. Sebagian hadis tentang apa? La taghdab faradadamira dan faqala. Pak Arso juga sama, ini kan beliau dulu ketika sekedar dosen dan nampari mahasiswa, enggak akan pernah jadi rektor. Sudah di penjara. Saya jadi kiai meskipun kata orang banyak salim terus nuabuk ikon langsung gagal jadi kiai. Artinya apa? Rumus sosial Quran dimulai yang penting kumpul sosial itu dermawan, yunfikuna fis-sarra wa dharra. Terus hukum sosial lagi wal kadhiminal ghaidh. Kalau kecewa itu mudah memaafkan, bisa nyimpen wal afina. Coba semua tidak perceraian ya barokahnya wal afin mudah memaafkan. Kalau semua orang ngungkit-ngungkit yang enggak penting-penting masalah semua kan satu Indonesia. Aslinya gini, Islam tuh ngatur peradaban tuh logis saja. Saya kalau nyontohkan gini, kamu di Jakarta, merantau di Jakarta atau di Thailand atau di mana saja, dan Anda ngelakukan sama teman kamu yang kamu cari zaman berteman itu, kenangan kamu sebagai yunfikun, orang yang memberi, al yadul ulya khairum al yadis sufla. Mampir ku pede. Misalnya ku itu konco jenis Parmin di Jakarta atau di Thailand. Ketika kamu kenal di Kudus, kamu sering ngamal, kalau kecewa ya tidak main tampar. Kamu mampir pede ndak? Pede. Coba kalau kebalikannya, ketika Parmin di sini kamu tamparin, setelah itu kamu kikir, mau mampir itu gak ada pede. Ternyata aturan pede juga diatur. Ketika Quran memulai cerita orang baik apa? Alladzina yunfikun. Yunfikun itu yang melakukan infak. Hubungannya dengan orang lain itu kalau bisa memberi. Kalau enggak bisa, ya paling enggak ganggu. Makanya Nabi ngendikan izzat fima indanas yuhibbakan nas. Kalau kamu enggak tukang ganggu harta orang lain pasti disenangi manusia. Kamu didulani teman yang enggak akan pinjam motor kamu, mobil kamu kan tenang. Tapi kalau orang yang pelanggan minjem, waduh. Jadi intinya andaikan peradaban itu dibangun begini kan enak. Contoh terakhir lagi mukjizatul Quran. Ada ayat walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik. Dimulai ayat fabima rahmatim minallah lintalak.
Muhammad gara-gara kamu sayang sama umat, kamu bersikap lemah lembut. Dan andekan kamu itu bersikap kasar, maka orang akan bubar. Lan faddu itu mesti bubar. Lanya li taukid, lan faddu mesti bubar. Nah, kata Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya ngendikan gini. Hadaddin, agama ini datang dengan rasionalitas peradaban. Bukan mentang-mentang dengan mukjizat. Hada Rasulullah man uyyida bil kauni kulli. Ini Rasulullah orang yang punya kekuatan alam raya, bisa melibatkan Jibril, Israel, Mikail, bisa melibatkan semua malaikat untuk menolong agamanya. Tapi Allah cerita agama ini diterima karena Nabi itu bersifat rauf, sayang, rahim, lemah. Misalnya gini, ini mokal tapi tak cerita. Misalnya Pak Fajar itu bisa terbang ke Mekah. Kamu darani wow gak? Wow kan? Ternyata pas mau kamu hormati ke tua boy plang. Bilang wow apa jancuk kira-kira saja. Enggak jujur saja. Ini masalah ilmu hak gak usah. Enggak ada gunanya kan prestasinya terbang ke Mekah. Wow kamu hilang kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita sudah bisa menyaksikan dan kita saksikan seksama tausiah atau ngaji kaidah ilmu tafsir dari Gus Baudin Nur Salim di Pusat Studi Tafakuh UI guys. Dan beliau menerangkan tentang nasah, mansukh dan juga mukjizat. Oke, nanti kita sambung di episode 3 guys. Oke, semoga mengedukasi masyarakat juga memberi wawasan ilmu Islami dan semoga Indonesia tetap maju dan kiai-kiai Nahdlatul Ulama tetap maju. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LC.